Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngobrolin Samsung Galaxy Z Flip 5, smartphone lipat yang akhir-akhir itu udah nemenin aktivitas harian gue ya teman-teman, dari mulai ngambil foto, video buat kebutuhan konten gitu ya, upload sosial media sekaligus editingnya ya pada smartphone semungil sekompak ini. So, kayak apa cerita lanjutannya? Langsung kita tonton videonya sampai akhir. Galaxy Z Flip 5 ini tuh udah berhasil ngerubah sedikit kebiasaan gue ya teman-teman. Sekarang tuh gue kalau mau scrolling sosmed lah, cek WA sekaligus membalasnya, gue cukup pakai layar cover di depannya ini. Yes, ini tuh salah satu improvement yang paling kerasa ya teman-teman. Jadi layar covernya lebih lega kayak gini, ini bisa jadi faktor utama sih, ataupun jadi alasan lah ke doi gitu buat upgrade ke Z Flip 5 ini. Jadi kalau di seri sebelumnya tuh 1,9 inch, sekarang tuh layar covernya lebih lega jadi 3,4 inch. Ini memungkinkan kita tuh bisa preview foto ataupun video lebih leluasa ya. Tentu kita juga bisa akses beberapa aplikasi lainnya, termasuk kayak Google Map lah, nonton YouTube, nonton Netflix, sampai membalas WA ya ini bisa aja. Iya, jadi kalau lagi urgent gue tuh biasanya balas WA cukup lewat layar covernya ini tanpa harus buka lagi layar utamanya. Paling catatannya itu tampilan keyboardnya dibuat kayak lebih lega gitu teman-teman, mungkin maksudnya tuh biar kita lebih enak aja, nyaman pada saat ngetik gitu ya. Jadi saran dari gue sih digunain pada saat untuk yang urgent-urgent aja untuk membalas WA secara singkat. Kalau mau butuh lebih explore lagi ya tinggal buka aja gitu ya, langsung WA di layar utamanya. Selain aplikasi tadi yang gue sebutin, sebenarnya kalian juga bisa nambahin aplikasi lain ya teman-teman yang pengen bisa diakses lewat layar cover ini. Misalnya kalian menambahin aplikasi Instagram, Google Search gitu ya, TikTok, ataupun yang lainnya, itu dengan cara yang simple banget. Termasuk mau main game di layar cover ini ya bisa aja. Caranya tuh tinggal download aja aplikasi Good Lock di Galaxy Store. Nanti di Multistart ini kalian pilih aja yang I Love Galaxy Foldable, dan tinggal pilih aja aplikasi mana nih yang pengen kalian tambahin. Udah deh, keren banget gak sih? Jadinya sekarang tuh buat yang simple-simple kalian bisa lakuin aja di layar covernya ini. Oh ya, saat posisinya smartphone-nya terlipat, sekarang itu hands-nya ini dibuat lebih rapet tanpa ada gap ya teman-teman. Jadi ya bikin lebih tipis, lebih nyaman di genggaman. Nice. Varian warna yang lagi kita bahas ini tuh lavender ya teman-teman. Ada juga varian warna mint, graphite, dan juga krem. Oh ya, sebenarnya ada juga varian warna eksklusif lainnya yang dijual cuma secara online, yaitu kayak warna blue, grey, yellow, dan juga green. Yang membedakan tuh selain warnanya, jadi frame ini nih dibuat warnanya hitam gitu teman-teman, dan finishingnya tuh nggak glossy kayak gini, tapi melainkan kayak ke matte gitu. Kemarin gue sempat pegang sih punya si Reza, dan ternyata warna kuningnya juga cakep. Beralih ke bagian depannya, layar utama Z Flip 5 ini tuh seluas 6,7 inch yang resolusinya tuh udah memanjang gitu ya teman-teman. Yang gue suka sih jadinya ya lebih nyaman aja saat menggenggamnya. Soal kris ataupun lipatan di bagian tengah layar ini ya terasa lebih minim ya teman-teman, tapi ya namanya juga smartphone lipat pasti akan berasa jenggokannya kalau kita raba ya. Tapi ya semakin hari semakin dipakai itu lama-lama kayak gue nggak notice sih kalau ini ada lipatannya. Apalagi kalau misalkan lagi nikmatin konten gitu ya, lagi scrolling, lagi bales WA doi gitu ya, kayak lama-lama tuh kayak nggak ngeh gitu loh kalau ada lipatannya. Walaupun itu smartphone imut, tapi bisa dibilang galak. Yes, doi itu pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang performanya tuh bisa diandelin. Multitaskingnya terasanya smooth dan nyaman, UI-nya tuh enak ya, kerasa udah optimal sih Samsung membuatnya. Perpaduan RAM 8GB plus memori 256GB itu ya terasa udah pas ya. Sebenarnya gue juga rekomendasiin buat kalian ambil aja varian di atasnya gitu ya memorinya, karena yakin lah buat teman-teman yang suka bikin vlog gitu pakai sebuah smartphone ini kameranya bakal nyandu sih. Ini gue info dulu ya teman-teman, konfigurasi kamera di bawahnya tuh dimana ada 2 aja dan gak neko-neko sebenarnya. Dimana kamera utamanya tuh sebesar 12 MP dan ada juga lensa ultrawide sebesar 12 MP. Kalau buat kamera depannya tuh di 10 MP aja. Buat hasil fotonya gue suka, terasanya tuh detail, saturasi warnanya tuh pas. Walau sebenarnya warna asli objeknya itu nggak semenarik itu ya teman-teman, tapi gue salut sih sama imaging prosesnya yang buatnya tuh kayak warnanya semakin menarik. Foto-fotonya tuh terasanya kayak ready to post gitu nggak sih? Udah instan siap banget buat pameran di sosial media. Dan ini beberapa hasil foto lainnya, teman-teman bisa komentar aja ya.
Lanjut buat hasil foto malamnya, terbilangnya ya udah baik ya teman-teman, walaupun kita tuh nggak pakai night mode-nya, kayak mode autonya aja tuh udah cetar ya hasil fotonya. Paling nggak PR-nya tuh ada di lensa ultra wide night mode-nya aja sih, yang kadang tuh lampu-lampu terasa rada flare gitu ya. Semoga yang kayak gini-gini tuh bisa diperbaiki lewat update software buat kedepannya. Tapi so far Galaxy Z Flip 5 ini tuh buat ukuran smartphone lipat, ini udah bisa banget diandelin sih buat hasil fotonya. Terus gimana buat hasil videonya? Ini Samsung tuh ngasih kualitas video yang nggak main-main ya teman-teman. Dimana kita tuh bisa merekam video maksimal hingga 4K 60fps, baik itu kamera belakang dan juga kamera depannya. Dan buat hasil videonya, aduh ini mah ampun deh ya, pasti bikin kayak auto senyum sekaligus ketagihan gitu ya teman-teman, sama kestabilannya. Nah, sedikit tips saat kalian tuh mau ambil video untuk kebutuhan vlogging, saran dari gue, pakai aja kamera utamanya ini. Loh, emang kenapa sama kamera depannya kak? Hasil kamera depannya tuh hitungannya ya udah baik kok ya, dan juga stabil juga nih ya. Tapi kalau mau kualitas yang lebih detail dan cakupan yang lebih luas, kenapa nggak pakai kamera utamanya aja? Kayak gini. Toh sekarang juga ada screen preview yang lebih lega kan. Jadi pada saat video gitu ya, ya udah tinggal begini aja. Itu udah maksimal banget hasil videonya. Nih ya, teman-teman bisa lihat aja. Ini contoh perekaman kamera belakangnya. Jadi kita mau mencoba ngevlog pakai kamera belakangnya, karena tinggal ditutup aja, terus kita bisa tetap lihat preview videonya secara maksimal. Ini ngomong lensa yang ultra wide. Kalau lensa satu kalinya bakal kayak gini. Kita bakal pakai lensa ultra wide aja biar lebih maksimal cakupannya. Yuk. Nah, kurang lebih bakal kayak gini untuk kebutuhan vlogging. Enak apa enggak, stabil apa enggak, tentu enak banget ya, karena pakai kamera belakang, ada OIS-nya, kebutuhan vlogging bakal kayak gini. Guys, ini pulang event nggak sengaja sekalian mampir ke pantai buatan pakai lensa ultra wide Z Flip 5. Terus kalau pindah ke lensa utamanya bakal kayak gini. Ini mau perekamannya Full HD 30fps. Ini 4K 30fps. Bakal kayak gini. Ini pakai lensa ultra wide ngomong-ngomong. Terus kalau kita pindah ke lensa utamanya bakal kayak gini. Coba sambil lari sedikit ya. Wow. Smooth teman-teman. Rekaman 4K 60fps. Lebih bakal kayak gini. Warnanya bisa aja dilihat bakal kayak gimana. Sudah mulai gelap. Stabil, tetap tajam sih. Tapi nantilah kita lihat aja hasilnya kayak gimana di PC ya. Selain itu cover screen previewnya ini juga kepake banget sih pas kebetulan kalian tuh mau ngambil foto ataupun video dengan cara mandiri. Yes, tinggal dilipat, taruh aja di permukaan datar, langsung bergaya dia tuh ya. Ini tuh kenikmatan yang kalian cuma bisa temuin di smartphone lipat. Termasuk kayak dijadiin kaca dadakan ataupun mau video callan gitu ya sambil aktivitas lainnya, ya bisa-bisa aja pakai flex mode-nya. Nah, selain itu yang makin spesial, hints pada Z Flip 5 ini tuh sebilangnya kuat ya teman-teman. Jadi kita bisa leluasa mau ngambil foto dengan angle seberapa gitu ya, bisa aja. Dia tuh kayak nggak langsung jatuh gitu loh teman-teman. Jadinya kita tuh lebih leluasa pada saat pengambilan foto ataupun video di berbagai angle sesuai dengan preferensi dan kreativitas kita. Nah, dari aktivitas gue yang gunain smartphone ini sebagai daily driver, dari mulai ngambil gambar, editing, sekaligus upload di sosmed gitu ya, itu screen on time yang didapat sekitar di angka 4-5 jam. Ini mengingat Z Flip 5 ini tuh baterainya cuma 3700 mAh. Ini termasuknya ya udah awet ya teman-teman. Meski ya tetap aja gue sih berharapnya baterainya tuh ke depan mungkin bakal dikasih lebih gede gitu ya, termasuk chargerannya aja sih buat lebih cepat aja. Dan tentu fitur IPX8-nya ya yang juga nggak kalah penting. Yes, percaya nggak percaya, HP lipat ini udah tahan air hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit. Fitur ini tuh ngebuat kita kayak lebih tenang sih ya, misalnya nggak sengaja kena air gitu ya, atau bahkan kecemplung di smartphone di air, itu ya
nggak masalah ya, karena emang bisa dibilang ini salah satu keunggulannya, dan emang smartphone Samsung rata-rata udah begitu sih, kebiasaannya tuh udah tahan air ya. Oke, kesimpulan akhirnya 2 jempol sih ya buat Galaxy Z Flip 5 ini. Gue nggak sabar gitu ya, besok-besok kayaknya drama Korea tuh udah mulai berganti pakai Z Flip 5 ini dengan layar yang lega. Pasti ntar pose-posenya ada aja dah gimmicknya ya, yang model pegang kamera kayak gini lah, yang begini lah ya. Pokoknya ini bakal jadi tren nanti sih buat kedepannya nih. Kalau teman-teman yang sebelumnya tuh pakai Z Flip 4 ataupun baru mau mencoba pindah ke smartphone lipat, saran dari gue sih Flip 5 ini kayak bisa jadi apa ya, kayak waktu yang pas lah. Makanya bisa dibilang ini katanya tuh join the flip side. Itu ya teman-teman. Karena ya selain lebih matang, UI-nya dibuat lebih nyaman, improvementnya juga berasa ya, terutama pada cover screen yang lebih luas. Tadi gue udah ceritain ya, bisa dimanfaatin buat apa aja smartphone-nya gitu ya, termasuk buat bikin konten dengan mandiri, ditaruh aja gini ya bisa. Ini mah bener-bener experience saya tawarin tuh kayak seru gitu ya, terutama buat teman-teman yang mau tampil beda di tongkrongan gitu ya dengan smartphone lipatnya. Ini bisa banget diandelin. Yaudah, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.